pembahasan review 1 persiapan TU UTBK ya. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya, kita interaktif aja gitu. Oke, kita bahas sama-sama dari soal nomor 1 ya. Nah, ini soalnya ya. Jadi pasangan yang tepat mikroba penghasil protein sel tunggal atau PST adalah titik-titik. Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Tadi jawabnya yang mana? Nah, jawabannya yang C, Cyanobacteria spirulina. Kita bahas PST. PST itu adalah salah satu dari bioteknologi. Nah, kalau teman-teman ingat, bioteknologi itu kan macam-macam ya. Nah, salah satu teknik dari bioteknologi itu adalah PST namanya. PST itu adalah kepanjangannya protein sel tunggal. Jadi protein yang dihasilkan dari organisme bersel satu. Nah, organismenya macam-macam, bisa alga, bisa bakteri, bisa jamur gitu ya. Yang penting organisme bersel satu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah untuk mengkonversi substrat menjadi massa mikrobial yang tinggi protein sebagai sumber makanan. Nah, substratnya itu bisa berasal dari limbah pembuatan makanan yang masih memiliki kandungan seperti karbohidrat ataupun protein. Intinya adalah gini, gampangnya PST itu adalah protein yang dihasilkan oleh organisme bersel satu. Maksudnya adalah organisme ini dimanfaatkan nih, karena organisme ini bisa menghasilkan protein dalam jumlah yang banyak kadarnya. Nah, nanti proteinnya itu yang kita ambil, dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Untuk apakah? Untuk misalnya sumber makanan. Bikin deh tuh suplemen-suplemen bahan makanan. Gitu. Jadi organismenya ini dimanfaatkan karena dia bisa menghasilkan protein dalam kadar yang besar. Ya, nah organismenya apa aja Kak? Organisme bersel satu yang bisa digunakan untuk PST, diantaranya ada dari kelompok alga. Nah, alga juga macam-macam ya. Ada alga chlorella. Chlorella ini adalah alga hijau atau masuknya adalah chlorophyta. Ya, kalau chlorella masuknya adalah chlorophyta. Nah, kalau spirulina ini namanya alga biru. Alga biru itu masuknya adalah cyanobacteria atau cyanophyta. Dia dikelompokkan dalam kingdom Monera ya. Jadi kalau alga biru atau cyanobacteria atau cyanophyta dia kingdomnya adalah kingdom Monera ya. Tapi kalau kayak alga hijau, alga merah, alga coklat, dia masuknya kingdomnya Protista gitu ya. Ada juga dari kelompok jamur, misalnya ada Candida utilis, ada Saccharomyces, ada Fusarium venetatum. Nah, ini adalah jamur-jamur yang bisa menghasilkan protein dalam jumlah yang besar atau bisa dimanfaatkan untuk PST, protein sel tunggal ya. Jadi jawabannya balik lagi ke soal nomor 1, jawabannya adalah yang C ya, yaitu Cyanobacteria. Contohnya adalah spirulina gitu. Kalau yang lain salah ya. Eczema itu harusnya alga merah. Kalau Candida utilis bukan alga tapi harusnya jamur ya. Terus Bacillus subtilis ini bakteri tapi dia tidak dimanfaatkan untuk PST. Kalau chlorella tadi alga hijau gitu ya. Jadi jawabannya yang C, soal nomor 1 ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Soal nomor 1 bisa dipahami. Spinosum itu apa Kak? Ya? Yang A itu Euchema spinosum itu apa? Euchema spinosum ini alga merah. Alga merah itu biasanya dimanfaatkan untuk bahan pembuatan agar-agar. Yang Euchema. Yang ini alga merah. Tuh. Kalau Candida utilis apa Kak? Candida utilis ini jamur. Akan tulis deh ya, biar enak. Nah, yang ini, yang Euchema, ini alga merah.
Alga merah itu nama lainnya Rhodophyta. Ya, ini dimanfaatkan untuk pembuatan agar-agar biasanya, ya. Kemudian kalau yang Candida utilis ini adalah jamur. Berarti masuknya kelompok fungi ya. Fungi, jamur. Gitu. Bukan alga. Nah, salahnya di situ. Terus yang Bacillus subtilis ini bakteri, tapi ini tidak dimanfaatkan untuk PST. Yang ini tidak dimanfaatkan untuk PST. Nah, terus kalau yang Chlorella, ya, ini alga hijau. Alga hijau, nama lainnya adalah Chlorophyta. Nah, ini yang benar. Lagi. Kak, maaf tadi Sudah? Bacillus itu fungsinya buat apa ya? Yang mana? Bacillus Bacillus subtilis. Yang D. subtilis itu kayaknya dia ini dia menyebabkan penyakit. Coba sebentar kita cek ya. Yang Bacillus subtilis itu biasanya sih menyebabkan penyakit. Itu bakteri gram positif, dia biasanya ditemukan di saluran pencernaan hewan-hewan ruminansia sama manusia, gitu. Jadi yang Bacillus subtilis biasanya ada di manusia ada, di pencernaan manusia ada, sama di hewan ruminansia. Gitu. Dia jenis bakteri gram positif. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Sudah, kita lanjut ya. Nanti kalau masih ada yang bingung lagi, tanya lagi boleh. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, di sini saat mengamati kolam pasang surut, seorang siswa melihat organisme dengan lapisan luar yang keras yang mengandung banyak kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu zat kapur ya, CaCl3. Nah, sistem peredaran darahnya terbuka dan memiliki insang. Nah, organisme tersebut berpotensi ya akan menjadi kepiting, udang, teritip atau kerang. Jadi maksudnya organisme yang diamati oleh si siswa ini kemungkinan adalah kepiting atau udang, atau teritip atau kerang. Kemungkinannya itu. Nah, belum tahu nih siswanya apa organismenya. Nah, keberadaan manakah dari struktur berikut yang dapat digunakan untuk identifikasi organisme yang paling pasti? Gitu. Kira-kira apa jawabannya? Tadi jawabnya apa? Belum dijawab? Jawabannya adalah yang mantel. Nah, kenapa Kak bisa mantel jawabannya? Oke, kita balik ke soal tadi ya. Organismenya ini memiliki lapisan luar yang keras, mengandung kalsium karbonat. Gitu ya. Kemudian dia sistem peredaran darahnya terbuka dan memiliki insang. Nah, kemungkinannya adalah kepiting, udang, teritip, atau kerang. Nah, kita lihat nih, kemungkinannya kepiting, udang, teritip, atau kerang. Kalau kepiting, udang, atau teritip, dia masuknya kelompok krustasea. Krustasea itu biasanya lapisan luarnya adalah zat kitin, gitu ya. Jadi bukan kalsium karbonat. Nah, kemungkinannya organisme yang diamati oleh siswa itu adalah kerang. Nah, tapi ciri yang hanya dimiliki oleh kerang itu apa sih? Ciri yang dimiliki oleh kerang itu adalah dia memiliki mantel. Kalau kepiting, udang, sama teritip dia tidak punya mantel. Nah, jadi kerang itu termasuk kelompok moluska. Teman-teman masih ingat kelompok moluska? Moluska itu hewan bertubuh lunak. Masih ingat ya? Nah, moluska itu hewan bertubuh lunak. Biasanya ada yang punya cangkang, ada yang tidak punya cangkang. Nah, tubuhnya itu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian kaki, maksudnya kaki di sini alat geraknya ya. Alat geraknya, ada bagian massa visceral, ada bagian mantel. Gitu. Nah, ini hanya dimiliki oleh moluska saja nih, gitu ya. Nah, bagian kaki atau alat geraknya ini merupakan
macam-macam ya. Alat geraknya ada yang merupakan penjuluran dari bagian ventral tubuhnya, dari otot perutnya gitu untuk bergerak. Kemudian bagian alat geraknya ada yang termodifikasi menjadi tentakel, contohnya kayak cumi-cumi atau gurita. Nah, alat geraknya atau kakinya termodifikasi menjadi tentakel. Kalau yang alat geraknya itu merupakan bagian ventral dari tubuhnya berupa otot yang bergerak, itu contohnya siput atau bekicot ya. Terus massa visceral itu adalah bagian yang lunaknya. Nah, jadi bayangin aja kalau bekicot atau siput bagian yang lunaknya, nah itu disebutnya massa visceral. Kerang bagian yang lunaknya, nah itu disebutnya massa visceral. Nah, di bagian massa visceral itu terdapat sistem pencernaannya, ekskresinya, reproduksinya gitu ya. Kemudian mantel ini adalah bagian yang menyelubungi membungkus massa visceralnya. Kebayang ya? Jadi massa visceral yang lunak dibungkus oleh mantel, baru ada cangkangnya gitu ya. Nah, bagian mantel ini merupakan jaringan tipis ya dan kuat membungkus tubuh atau massa visceralnya. Kemudian dia membentuk rongga yang berisi cairan, dan mantel ini adalah yang mensekresikan bahan-bahan pembentuk cangkangnya tadi. Mau pada siput atau bekicot, mau pada kerang. Nah, bahan-bahan pembentuk cangkangnya itu berasal dari bagian mantelnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, balik lagi ke adalah keberadaan struktur yang digunakan untuk identifikasi yang paling pasti itu adalah bagian mantelnya. Gitu. Karena mantel hanya dimiliki oleh si moluska saja. Contoh moluska adalah kerang. Gitu. Bisa difahami nggak maksud soalnya? Kak, mak dari zat kitin tadi apa? Zat kitin. Jadi kalau pada kepiting, udang, sama teritip itu lapisan luarnya ya itu tersusun atas zat kitin namanya. Itu tersusun atas kalsium karbonat. Itu bedanya. Bingung nggak? Ada yang bingung lagi? Kakak tulis ya. Kalau yang ini punya siapa? yang Punya apa? kenapa? Kalau mata Ya. majemuk punya siapa, Kak? Kalau mata majemuk punya siapa, Kak? Mata majemuk itu biasanya dimiliki oleh insekta, serangga. Insekta atau serangga itu dimiliki oleh insekta. Tuh. Kalau rongga tubuh, simetri tubuh kan setiap makhluk hidup kalau simetri tubuhnya itu bilateral. Ini ya, kalau rongga tubuh semuanya sudah punya rongga tubuh sejati atau disebutnya selomata. Semuanya ya selomata sudah punya rongga tubuh sejati. Kalau simetri tubuhnya semuanya simetri tubuhnya bilateral oleh insekta. Nah, antena juga antena biasanya yang punya antena tuh udang punya antena. Kerang nggak punya ya, aneh kalau kerang punya antena. Terus insekta punya antena, ya. Nah, kalau mantel hanya dimiliki oleh moluska saja, gitu. Ini pada moluska saja, gitu. Ya, bingung nggak maksud soalnya? Ya, jadi yang ditanyakan struktur yang paling pasti ya. Kalau aselomata berarti tanpa rongga tubuh, Kak? Aselomata ya tidak punya rongga tubuh, betul. Kalau yang aselomata tuh contohnya dari kelompok platyhelminthes, cacing pipih.
Teman-teman masih ingat planaria nggak? Nah, dia aselomata. Gitu. Ada lagi? Sudah? Oke, lanjut ya. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3, saat fotosintesis, peristiwa kemiosmosis yang terjadi di kloroplas berperan dalam proses titik-titik. Ada yang bisa jawab, tapi jawabnya apa? Bukan. Yang B bukan. Ya, jawabannya yang B, pembentukan ATP, betul. Jadi kemiosmosis itu adalah pergerakan ion-ion melintasi membran. Nah, itu disebutnya kemiosmosis. Kita tulis ya. Jadi kemiosmosis itu adalah pergerakan ion-ion melewati membran. Gitu. Ya. Nah, jadi kemiosmosis itu adalah salah satu cara dalam pembentukan ATP. Kalau teman-teman masih ingat, pembentukan ATP itu ada 2 cara. Jadi ada 2 cara. Yang pertama adalah fosforilasi tingkat substrat, sama satu lagi adalah fosforilasi oksidatif. Kakak ulangi ya. Jadi pembentukan ATP itu ada 2 cara, yaitu yang pertama fosforilasi tingkat substrat, yang kedua adalah fosforilasi oksidatif atau disebutnya kemiosmosis. Nah, apa bedanya, Kak? Bedanya adalah kalau fosforilasi tingkat substrat ini pembentukan ATP-nya adalah dengan mengikatkan satu gugus fosfat pada ADP. Kakak ulangi, pembentukan ATP-nya yaitu dengan pengikatan satu gugus fosfat pada ADP. ADP adalah adenosin difosfat. Dia mengikat satu gugus fosfat, ya kan, menjadi ATP. ATP adalah adenosin trifosfat. Ya, ADP tadi apa? Adenosin difosfat. Berarti punya 2 fosfat. Mengikat satu fosfat ya menjadi ATP, adenosin trifosfat, berarti punya 3 gugus fosfat. Nah, itu yang cara fosforilasi tingkat substrat. Contohnya apa? Contohnya pada peristiwa glikolisis atau pada peristiwa siklus Krebs. Ya, jadi pembentukan ATP pada peristiwa glikolisis atau pada peristiwa siklus Krebs itu pembentukan ATP-nya dengan cara fosforilasi tingkat substrat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan soal kemiosmosis. Nah, pembentukan ATP dengan kemiosmosis adalah dengan adanya pergerakan ion-ion melewati membran. Nah, contohnya ada peristiwa fotosintesis. Fotosintesis masih ingat ya, ada 2 reaksi. Reaksi terang sama reaksi gelap. Benar ya? Nah, kira-kira menurut teman-teman, pembentukan ATP-nya itu ada di reaksi terang atau di reaksi gelap? Terang, betul. Jadi pembentukan ATP pada fotosintesis terjadinya pada reaksi terang. Nah, pembentukannya itu dengan cara kemiosmosis. Ya, kemiosmosis tadi pergerakan ion-ion melintasi membran. Kalau mau diingetin lagi boleh. Ini ada gambarnya. Ini reaksi terang nih, reaksi terang dari fotosintesis. Teman-teman masih ingat ya, ada fotosistem 1 yang P700 sama fotosistem 2 yang P680 ya. Nah, di sini kan terjadi pergerakan, nggak cuma pergerakan ion saja, tapi ada aliran elektron. Nah, jadi kan ketika fotosistemnya tereksitasi, kehilangan elektron, maka nanti di sini ada aliran elektron. Elektron itu dialirkan dari P680, dialirkan ke P700. Nah, ketika ada aliran elektron, di sini ada ion H+ yang mengalir masuk ke dalam ruang tilakoid. Nah, ketika H+ itu masuk melewati membran, nah di dalam ruang tilakoidnya di sini konsentrasi H+-nya terlalu tinggi. Ya, oleh karena itu H+-nya nanti dikeluarkan oleh enzim ATP sintase, dia akan membentuk ATP. Gitu ya. Jadi pada reaksi terang.
Ya, satu lagi kalau mau kakak tambahkan, kemiosmosis pembentukan ATP itu bisa terjadi pada transport elektron di respirasi sel. Teman-teman masih ingat ya, kan ada glikolisis, siklus Krebs, sama transport elektron ya. Nah, kalau glikolisis sama siklus Krebs, pembentukan ATP-nya menggunakan kemiosmosis. Ya. Oke, bisa difahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, fotofosforilisasi non-siklik ini apa, Kak? Reaksi siklik itu yang reaksi terang pada fotosintesis. Nah, yang satu disebutnya reaksi terang, yang satu disebutnya reaksi gelap. Nah, reaksi terang hasilnya apakah? Hasil dari reaksi terang diantaranya ada. Kalau reaksi gelap, Kak, hasilnya apa? Hasilnya adalah zat gula. Bisa dipahami? Bisa, Ada Kak. lagi yang mau ditanyakan? Ya. Sudah ya. Thank you. Melengkung ke kanan atau ke kiri disebut apa? Skoliosis. Sok jawaban iya, skoliosis. Paling gampang skoliosis sama Kifosis. kifosis. Nah, kakak kasih gambar ini mudah-mudahan nggak takut ya. Iya. Jadi gangguan kelainan kifosis ya, ini kelainan tulang belakangnya itu bengkok ke belakang, jadi kayak menyebabkan kita namanya kifosis. Nah, kalau dosis kebalikan dari kifosis, tulang belakang itu dia membengkok. Artris, kalau artris itu adalah radang sendi, peradangan pada sendi. Ya. Nah, jadi peradangan pada sendi itu penyebabnya banyak, macam-macam. Salah satu contohnya itu adalah artritis sika, tulang kemudian cairan pelumasnya atau cairan sinovialnya sudah berkurang, namanya artritis sika. Ya, kalau ankilosis ini bisa dibilang kelainan pada tulang belakang juga, biasanya tulang belakangnya menjadi kaku. Ankilosis. Oke, berikutnya. Oke, jadi kira-kira yang mana nih yang ditanya bioma gurun sama bioma hutan hujan tropis? Huruf apa sama apa?
C dan F. Yang mana? C dan F. C dan F. Ya, jadi lihat aja di sini jari ini kan berdasarkan rata hujan tahunan sama suhu tahunan. Nah, gurun. Nah, katanya coba kalau misalnya gurun, kira-kira curah hujannya bagaimana? Lebih rendah. Rendah. Rendah, benar ya? Jarang hujan ya? Iya, jadi karena gurun itu curah hujannya itu sangat rendah, maka di sini di huruf yang C, ya. Nah, hutan hujan tropis curah hujannya kebalikan itu tinggi kan ya, curah hujan bioma hutan hujan tropis curah hujannya kan tinggi, maka yang F, ya. Jadi gurun yang C, hutan hujan tropis itu yang F. Jawabannya yang ini nih, optionnya E, ya. Bisa ya, insya Allah ya. Nanti bisa dipelajari lagi tentang bioma-biomanya. Kak, yang A sampai F itu apa? Yang B sampai F itu apa? Ini bioma itu macam-macam ya. Juga selain gurun, ya itu ada bioma hutan hujan, bioma padang rumput. Nah, bioma padang rumput itu juga curah hujannya rendah biasanya. Jadi kira-kira yang D atau yang A ini kan curah hujannya juga rendah nih. Gugur. Nah, bioma hutan gugur juga curah hujannya tinggi, cuma lebih tinggi curah hujan pada hutan hujan tropis. Nah, kemungkinan yang E atau misalnya yang B itu bisa jadi bioma hutan gugur kayak gitu. Ya, dilihat dari curah hujannya aja itu bisa kelihatan kok. Ya, kalau bioma yang lainnya macam-macam sih, ada bioma tundra, ada bioma taiga. Ya, kalau bioma tundra itu daerah kutub. Kalau kutub kan dia udah masuk musim dingin ya, salju. Udah es semua kalau di kutub mah ya, gitu. Kalau taiga, bioma taiga cirinya banyak tumbuhan konifer kayak pinus ataupun cemara, itu biomanya taiga. Tuh. Kalau dilihat di sini sih yang curah hujannya rendah kan bisa D, bisa A ya. Nah, ini mungkin kemungkinannya bisa jadi padang rumput karena padang rumput juga curah hujannya rendah. Ya, kalau B sama E di sini bisa jadi kayak hutan gugur itu bisa, ya. Ada lagi? Ini bioma gurun ya, bioma gurun. Ada ciri-cirinya bisa dilihat lagi ya. Bioma hutan hujan tropis gitu. Oke. Lanjut. Nah, soal nomor 6. Salah satu usaha untuk mencegah infeksi cacing Ascaris lumbricoides adalah titik-titik. Ada yang tahu cacing Ascaris itu cacing apa? Cacing Ascaris itu adalah cacing perut. Yang bikin anak-anak cacingan Ascaris lumbricoides. Ya. Nah, jadi biasanya kalau cacing perut atau cacing Ascaris ini, ya, dia itu telur Ascarisnya, telur cacingnya itu bisa menempel pada kayak makanan-makanan yang misalnya kurang bersih, kurang higienis, atau misalnya kalau anak-anak itu kan suka main di tempat yang kotor-kotor, yang ada telur cacingnya, terus nanti termakan lagi, masuk lagi ke tubuh manusia gitu. Ya, jadi salah satu usahanya ya itu adalah yang mana? Yang B, mencuci. Yang B, mencuci, memasak sayuran mentah sebelum dikonsumsi. Jadi kalau misalnya telur cacing itu biasanya nempelnya di makanan-makanan yang kurang bersih. Gitu, ya. Kita coba lihat ya siklus hidupnya. Oke, baik. Cacing Ascaris termasuk kelompok Nematelmintes. Kalau teman-teman masih ingat, cacing itu kan ada Platelmintes, ada Nematelmintes, ada Annelida. Nah, si cacing Ascaris, cacing perut ini dia masuknya Nematelmintes. Ya, dia parasit ya. Parasit di usus halus manusia. Ya.
Kalau yang lainnya, yang termasuk Nemathelmintes ada cacing kremi, ada cacing tambang, ya, Ekator sama Ankylostoma, sama cacing yang menyebabkan penyakit kaki gajah, yaitu cacing filaria namanya, ya. Nah, di sini ada siklus hidup Ascaris nih, ya, siklus hidup Ascaris. Jadi si Ascaris, telur cacingnya, ya, itu biasanya nempel di makanan-makanan yang kotor, yang kurang bersih, gitu ya, misalnya nggak matang, gitu, nggak dicuci dan lain sebagainya. Nah, telur cacingnya itu nanti masuk ke dalam usus manusia. Nah, setelah itu telurnya menetas jadi larva. Nah, larvanya nanti ikut bersama aliran darah kemana? Paru-paru. Gitu, ikut bersama aliran darah ke paru-paru. Di paru-paru nanti dia jadi larva. Ya, jadi tadi telur cacing, kakak ulangi, telur cacing masuk ke usus halus. Di usus halus nanti menetas jadi larva, larvanya ikut bersama aliran darah ke paru-paru. Nah, di paru-paru nanti kembang sampai jadi cacing Ascarisnya ada di usus halus, telurnya keluar bersama feses. Dan seterusnya. Gitu, ya. Itu siklus hidup Ascaris. Ya. Nah, ini ada kok keterangannya. Dia hidup di usus halus, nanti dia bertelur, telurnya termakan lagi sama manusia, masuk lagi ke usus halus, nanti menetas jadi larva, aliran darah ke paru-paru, kemudian berkembang lagi jadi cacing, cacingnya pindah dari paru-paru ke usus, lewat faring ke kerongkongan, kemudian ke usus, siklus hidupnya. Ada yang mau ditanyakan? Jawabannya B ya, mencuci dan memasak sayuran mentah sebelum dikonsumsi itu untuk mencegah infeksi cacing Ascaris. Sudah? Oke, lanjut berikutnya. Soal nomor 7. Oke, sekarang kita bahas tentang kromosom. Bagian yang disebut chromatid sister ditunjukkan oleh nomor berapa? Ada yang bisa jawab tadi? Nomor? 1. 1, betul. Nomor 1 namanya chromatid sister. Coba kakak tanya nomor 2 apa namanya? Centromer. Kimitokon. Netokon. Nomor 2 namanya? Centromer. Sentromer. Nomor 2 namanya sentromer. Bagian dari kromosom yang membagi menjadi 2 lengan. Ya, namanya sentromer. Yang nomor 3 apa namanya? Kinetokon. Betul, kinetokor. Kinetokor itu adalah bagian pada sentromer untuk melekatkan benang-benang spindle ketika pembelahan sel. Ya. Nomor 4 ada yang tahu? Nomor 4 itu namanya synaptonemal kompleks. Kak tulis ya. Synaptonemal kompleks. Synaptonemal kompleks. Nah, synaptonemal kompleks itu dia struktur protein ya yang terbentuk pada kromosom homolog. Saya ulangi, struktur protein yang terbentuk pada kromosom homolog. Itu ya. Nah, ini synaptonemal. Biasanya pada pembelahan meiosis, selama meiosis terbentuknya. Ya. Yang nomor 5 ada yang tahu? Kromatid homolog. Ya. Kromatid homolog. Kromosom homolog. Oh iya. Jangan kromatid ya. kromatid sister. Nah, nomor 5 kromosom homolog. Betul. Yang nomor 5 ini namanya kromosom homolog. Homolog. Betul. Nah, ada masalah ya, bisa semua ya. 1 chromatid sister, 2 sentromer. Tulis deh. Sentromer.
Terus 3-nya kinetokor. Kinetokor. Satunya chromatoster. Ya, insya Allah ya. Kita lanjut. Gambarnya yang bagus yang ini ya. Cuman tadi kakak kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5-nya ya, biar tahu. Soal nomor 8. Di Pulau X terdapat tikus yang terdiri dari tikus warna putih. X hanya beberapa tikus yang dapat melarikan diri bertahan hidup. Populasi yang terbentuk setelah bencana hanya menyisakan tikus berwarna coklat, ya, tidak dengan tikus yang berwarna putih. Nah, fenomena tersebut dapat digambarkan sebagai titik-titik. Ada yang bisa jawab? Jawabannya adalah jawabannya adalah yang C, bottleneck effect. Ya, bottleneck effect itu efek leher botol, bahasa Indonesia-nya sih itu. Maksudnya adalah ini frekuensi gen dalam suatu populasi. Nah, salah satunya biasanya dengan adanya bencana alam. Ya. Ini ya. Jadi dalam suatu populasi ya biasanya bisa terjadi perubahan frekuensi gen di dalamnya. Nah, perubahan frekuensi gen dalam populasi itu suka disebut dengan istilah hanyutan gen. Ya, nah hanyutan gen ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada bottleneck effect sama satu lagi founder effect. Aku ulangi, jadi perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi ya itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu bisa dengan bottleneck effect atau founder effect. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau bottleneck effect itu perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi yang biasanya disebabkan karena terjadinya bencana alam. Contohnya yang tadi, dalam suatu populasi, ada tikus warna putih, ada tikus warna coklat. Kemudian terjadi bencana alam. Nah, setelah terjadi bencana alam, ternyata tikus yang warnanya putih tidak ada tuh habis. Yang ada hanya tikus yang warnanya coklat. Sehingga nanti ketika terbentuk populasi baru, di situ hanya ada tikus warna coklat aja, warna putihnya udah nggak ada, gitu. Itu namanya peristiwa bottleneck effect. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, beda ini loh sama yang founder effect. Kalau founder effect bukan karena bencana, tapi biasanya bagian dari populasinya itu keluar, membentuk populasi yang kecil. Nah, kau ulangi. Jadi kalau founder effect itu biasanya perubahan frekuensi gennya itu ya frekuensi gennya dalam suatu populasi itu karena bagian dari populasi yang besar dia keluar mendirikan koloni. Misalnya tadi dalam suatu populasi misalnya tikusnya macam-macam tuh, ada tikus warna coklat, warna putih, warna hitam, warna abu-abu, misalnya ya. Nah, ternyata itu populasinya besar. Ternyata tikus yang warnanya coklat sama yang abu-abu kecil. Nah, kelamaan populasi yang kecil ini yang koloni baru ini lama-lama jadi berkembang jadi besar, sehingga yang besar yang contoh kasusnya di pulau tersebut terjadi bencana banjir ya kan, bencana banjirnya melanda pulau tersebut sehingga yang tersisa hanya tikus warna coklat saja. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Ada yang mau ditanyain soal nomor 8?
minta dijelasin Udah? dong yang founder apa sih itu? Tadi apa ya? Founder Secara effect. singkat aja Pak. Oh iya, founder effect ya. Founder effect tuh gini. Kakak kasih contoh. Misalnya di sini ada populasi yang besar. Ini populasi besar. Di dalamnya misalnya ada individunya misalnya ada merah, ada individu misalnya merah, kemudian ada kuning, kemudian ada hijau, ada misalnya coklat, kemudian misalnya ada lagi biru, gitu ya. Ada lagi misalnya apa lagi, abu-abu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sebagian kecilnya dia keluar membentuk populasi yang baru nih, membentuk koloni baru yang kecil. Nah, yang di dalamnya ini cuman ada individunya misalnya kuning sama misalnya biru gitu. Gitu. Nah, lama-kelamaan populasi atau koloni yang baru ini dia akan berkembang menjadi populasi yang besar. Nah, populasi yang besar ini berarti di dalamnya bukan macam-macam kayak awal lagi, tapi di sini cuma ada individunya apa? Cuma ada kuning sama biru saja. Kuning sama biru saja individunya. Tidak ada merah, tidak ada hijau, tidak ada hitam, tidak ada abu-abu misalnya seperti itu. Ya. Oke Kak, terima kasih Kak. Nah, itu founder effect. Contohnya seperti itu, contoh gampangnya. Kalau bottleneck effect kan gampang, cirinya karena ada bencana alam. Tapi kalau yang founder effect, dia keluar dari populasi besar, membentuk koloni barunya lama-kelamaan menjadi besar. Ya, sip. Lanjut. Nah, berikutnya. Protein penyusun membran plasma yang tidak berfungsi sebagai titik-titik. Yang mana jawabannya? Jawabannya Yang D. Yang D, betul. Yang D itu tempat transportasi zat molekul hidrofobik. Itu fungsi dari apa? Fungsi dari lipid, betul. Ya, nggak ada masalah ya. Jadi protein penyusun membran plasma fungsinya adalah sebagai tempat reaksi enzimatis benar, pengenalan sel dengan sel benar, perlekatan antar sel benar, transduksi sinyal benar. Ya, kalau transportasi zat molekul hidrofobik itu lewatnya fosfolipid, ya. Oke, nggak ada masalah ya. Nah, itu fungsi protein. Berikutnya, nomor 10. Ada gambar contoh tumbuhan paku yang punya siklus hidup seperti gambar adalah B. apa nih? Paku ekor kuda, betul yang B. Nah, jadi kalau lihat ini sporanya, dia menghasilkan spora, tapi jenisnya beda. Yang satu spora jantan karena dia menghasilkan gametofit jantan. Yang satu spora betina karena dia menghasilkan gametofit betina. Ya, berarti paku ini adalah paku peralihan. Paku yang menghasilkan spora dengan jenis yang berbeda. Ya, jenis kelaminnya berbeda. Yang satu spora jantan, satu spora betina. Nah, contoh dari paku peralihan adalah paku ekor kuda atau Equisetum debile nama lainnya. Ya, jadi paku peralihan ya menghasilkan spora dengan bentuknya sama tapi jenis kelaminnya berbeda. Spora jantan, spora betina. Namanya Equisetum debile. Ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Reseptor yang terdapat di telinga adalah titik-titik. Reseptor apa yang ada di telinga? Ya. Fonoreseptor dan equilibrium. Iya, fonoreseptor dan equilibrium. Equilibrium artinya apa? Keseimbangan. Keseimbangan, betul. Ya, ini kakak udah kasih tanda nih, kalau teman-teman masih ingat di telinga itu ada yang namanya rumah siput ya, atau nama kerennya adalah koklea. Nah, rumah siput atau koklea itu disebutnya adalah fonoreseptor.
reseptor atau audio reseptor. Dia adalah bagian yang peka atau dia tempat jatuhnya gelombang bunyi, gitu ya. Kalau yang di bagian sini, ini ada namanya saluran semisirkularis atau saluran setengah lingkaran. Ada 3 saluran setengah lingkaran atau disebutnya saluran semisirkularis. Nah, dia ini berperan untuk keseimbangan atau nama lainnya adalah equilibrium. Ya, jadi pada telinga itu ada fonoreseptor atau audioreseptor, ya, sama satu lagi equilibrium. Ya, saluran semisirkularis sebagai equilibrium. Ya, keseimbangan. Paham ya? Lanjut, 12. Kalau ada yang bingung, tanya ya. 12 fitohormon yang menyebabkan jumlah sel di jaringan tumbuhan bertambah banyak adalah titik-titik. Jawabannya apa? D. Jawabannya sitokinin. Ya, sitokinin. Dari mana sitokinin? Kan di sini jumlah selnya menyebabkan jumlah selnya bertambah banyak. Berarti di situ terjadi pembelahan sel. Hormon yang berperan untuk pembelahan sel itu adalah hormon sitokinin. Ya. Nah, di sini kakak udah bagi-bagi nih. Hormonnya macam-macam ya. Ada auksin. Auksin itu untuk pemanjangan sel, ada gas etilen untuk pematangan buah, ada giberelin itu untuk pertumbuhan sekunder, jadi untuk merangsang aktivitas kambium, batangnya jadi besar gitu ya. Terus sitokinin untuk pembelahan sel, asam absisat untuk menghambat pertumbuhan, menghambat pemanjangan dan pembelahan selnya, asam traumalin untuk menutup luka, ya. Terus kalin itu untuk merangsang pertumbuhan dari organnya. Bisa ada rizokalin, ada atokalin, ada filokalin, ya. Nah, nanti diingat-ingat lagi ya fungsi dari hormonnya. Oke. Lanjut, soal nomor 13, seseorang mempunyai genotip IBIB atau IBIO. Bisa mendonorkan darahnya ke orang yang bergolongan titik-titik. Golongan apa? B dan AB. B dan AB, benar ya. Jadi kalau genotipnya IBIB atau IBIO, dia termasuk golongan darah B. Ya. Nah, golongan darah B dia bisanya ya mendonorkan ke orang yang golongan darah B saja sama AB gitu ya. Jadi yang dimaksud di soal orang tersebut golongan darahnya B. Jadi B cuma bisa ke B sama bisa juga ke AB gitu. Kalau mau diingetin lagi, AB bisa dapat dari B, AB bisa dapat dari A, AB bisa dapat dari O. AB suka disebut dengan istilah apa? Resipien universal. Jadi dia bisa dapat dari mana-mana. Ya, kalau mau ditambahin lagi, kakak tambahin yang O. Kalau yang O disebutnya donor universal. Kalau O dia bisa dapat dari A, O bisa dapat dari B, O bisa dapat dari AB, O bisa dapat dari O juga. Ya. Maaf, terbalik, O bisa ngasih. O bisa ngasih ke A, O bisa ngasih ke B, O bisa ngasih ke AB, O bisa ngasih ke O. Tapi O cuma bisa dapat dari O saja, gitu. Ya. Jadi O tuh banyak pahalanya ya, ngasihnya banyak. Ngasih ke A, B sama O. Ya. Donor universal. Ya. Donor universal. Donor universal itu yang memberi. Dia O bisa memberi kemana-mana. O bisa ngasih ke A, O bisa ngasih ke B, O bisa ngasih ke AB, O bisa ngasih ke O juga. Gitu. Kalau AB apakah namanya reseptor universal? Yang mana? Yang AB. Yang AB resipien universal namanya. Yang AB resipien universal. Kalau yang O donor universal. Ini kakak tambahin aja ya, nanti kalau muncul lagi di soal biar tahu. Gitu ya. Ini genotipnya ya. Genotip golongan darah A, B, AB sama.
Oke. Lanjut. Nomor 14, air kelapa dan bagian pada kelapa yang berwarna putih dijadikan santan pada buah kelapa berasal dari perkembangan jaringan yang berbeda. Pernyataannya salah. Kenapa salah? Karena harusnya berasal dari jaringan yang sama. Ya, kelihatan gambarnya nggak ini? Nah, di sini ada gambar buah kelapa. Jadi ada 3 lapisan nih. Ada yang disebut epicarp. Epicarp itu nanti dia akan menjadi kulit luar kelapanya. Ada mesocarp. Mesocarp itu nanti dia akan menjadi sabut kelapanya. Ada endocarp. Endocarp itu nanti dia akan jadi tempurung kelapanya. Ya. Nah, kemudian ada jaringan endosperm. Ada bagian endosperm. Endosperm itu kalau di sini tulisnya daging buah ya. Endosperm itu cadangan makanan. Endosperm nanti terdiri dari daging buah yang warnanya putih yang buat santan itu sama air kelapa. Kita ulangi. Jadi endosperm itu terdiri dari daging buahnya yang warnanya putih yang buat santan yang kita makan sama air kelapanya. Gitu ya. Gitu. Jadi pernyataan pertama itu salah. Kenapa Kak salah? Karena dia berasal dari jaringan yang sama, yaitu berasal dari endosperm. Gitu. Alasannya di situ ya. Terus air kelapa merupakan endosperm, sedangkan bagian pada kelapa yang berwarna putih merupakan mesocarp. Nah, itu salah juga ya. Jadi kalau air kelapa itu endosperm benar, bagian kelapa yang warnanya putih yang dijadikan santan itu juga endosperm juga. Ya. Jadi salah-salah, jawabannya yang A. Saya. Nah, satu lagi terakhir. Dalam teori biogeokimia, berikut ini aktivitas atau peristiwa yang dilakukan oleh organisme yang menyebabkan pelepasan senyawa ke atmosfer, yaitu titik-titik. Nah, menyebabkan pelepasan senyawa ke atmosfer, ke udara. Pertama, dekomposisi. Dekomposisi itu artinya adalah penguraian senyawa organik ya menjadi senyawa anorganik oleh dekomposer, oleh pengurai. Contohnya bakteri atau jamur. Nah, peristiwa dekomposisi itu melepaskan senyawa karbon dioksida ke udara, ke atmosfer. Berarti satu benar, ya. Kemudian yang kedua, denitrifikasi. Denitrifikasi adalah pelepasan unsur nitrogen ke udara, ke atmosfer. Ya, biasanya terdapat pada daur nitrogen atau siklus nitrogen. Ya, nah berarti denitrifikasi salah karena pelepasan unsur nitrogen bukan senyawa. Ya, respirasi adalah proses bernapas. Yang namanya proses bernapas pasti ada pelepasan senyawa karbon dioksida dan uap air ke udara atau ke atmosfer. Ya, berarti respirasi benar. Ya. Yang keempat, nitrifikasi. Nitrifikasi itu adalah pembentukan nitrat ya dari amoniak. Kita ulangi, pembentukan nitrat dari amoniak. Biasanya terdapat pada daur atau siklus nitrogen. Ya, jadi jawabannya yang mana? 1, dekomposisi sama respirasi. Ya, jawabannya 1 dan 3, jadi B. Kak, dekomposisi tadi apa, Kak? Yang mana? Dekomposisi tadi apa? Dekomposisi proses penguraian. Penguraian. Jadi penguraian itu penguraian senyawa organik menjadi senyawa anorganik oleh dekomposer. Nah, contohnya bakteri. Ya. Nah, pada peristiwa dekomposisi terdapat pelepasan senyawa karbon dioksida. Ya, senyawa karbon dioksida.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau respirasi dia ngelepasin apa? Respirasi? Respirasi kan proses bernapas. Iya, ngelepasin apa? Melepaskan karbon dioksida dong. Ya nggak? Kan kita kalau bernapas apa sih? Menghirup udara berupa oksigen dan mengeluarkan senyawa karbon dioksida dan uap air. Gitu ya? Kak. Ya. Lagi. Kalau denitrifikasi apa, Kak? Denitrifikasi pelepasan unsur nitrogen. Denitrifikasi. Unsur nitrogen. Bukan senyawa ya, yang ditanya kan tadi senyawa. Ya nggak? Yang ditanya senyawa nih. Kakak garis bawah. Terima kasih. Kalau nitrifikasi, pembentukan nitrat. Dari amonium. Ya. Sudah? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau masih bingung, tanya lagi boleh. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, sudah ya, sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang minta